Anda kembali menyaksikan kabar siang, pemirsa. KPK menggeledah gedung Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker yang dilakukan dalam pengawalan kepolisian. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK selesai menggeledah gedung Kemnaker sekitar pukul 4 sore kemarin. Tim penyidik membawa keluar sejumlah tas dari gedung A beserta beberapa orang dengan kemeja putih ke dalam 3 mobil hitam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo kemudian menjelaskan, penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di lingkungan Kemnaker RI dan penerimaan gratifikasi. 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun demikian, KPK belum merinci tentang identitas dan peran para tersangka serta hasil dari penggeledahan hari ini. KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan serta dugaan gratifikasi. Sejauh ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini. Untuk detail hasil penggeledahan kami akan update nanti. Saat ini sudah ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Dari unsur mana aja Mas? Penyelenggara negara, pihak Kemnaker dan swasta atau seperti apa? Secara lengkap nanti akan kami sampaikan. Sudah ada rekan kami Rindi Salsabila yang akan mengabarkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat siang Rindi, informasi langsung dari Anda, bagaimana, apakah KPK sudah berbicara mengenai penggeledahan di Kemnaker kemarin dan hasilnya apa? Ya, selamat siang Ana dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru saja menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Selasa 20 Mei 2025 kemarin. Dan penggeledahan ini pun berkaitan dengan perencanaan pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dan dari Kemnaker sendiri pun telah menjelaskan bahwa sebenarnya kasus ini merupakan kasus yang sudah terjadi pada 2019 lalu, dan dari KPK sebenarnya sudah melakukan penyelidikan pada Juli 2024 lalu berdasarkan laporan dari masyarakat. Dan untuk kabar terbaru dari KPK sudah menyatakan bahwa sudah ditetapkan 8 tersangka, namun hingga hari ini kami pun sudah melakukan konfirmasi kepada juru bicara KPK Budi. Ia mengatakan bahwa untuk perilisan nama-nama tersangka yang berjumlah 8 orang masih belum dapat dilakukan, dan untuk penjadwalan pun masih belum ditetapkan sehingga kami masih menunggu. Dan untuk kilas balik, kemarin dari KPK telah melakukan penggeledahan yang baru selesai dilaksanakan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore. Namun dari tim penyidik pun tidak ada membawa koper hitam yang biasanya digunakan untuk membawa barang bukti, melainkan mereka membawa sejumlah ransel berwarna abu-abu dan hitam yang langsung dimasukkan ke dalam mobil yang digunakan oleh para penyidik dan juga kepolisian. Namun hingga kini pun kami juga masih belum mengetahui apa saja isi dari dalam tas ransel tersebut, dan kami pun juga masih menunggu bagaimana hasil dari penyelidikan tersebut. Dan terkait dengan 8 tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK, Menteri Ketenagakerjaan Yasireli juga menyebutkan bahwa ke-8 orang tersebut sudah dicopot dari masing-masing jabatannya, dan hingga kini pun kami masih menunggu bagaimana kelanjutannya. Dan terkait situasi di KPK saat ini, tadi kami sempat menemui Menteri Koperasi yakni Budi Ari. Ia mengunjungi KPK untuk melakukan audiensi, namun tadi kami sudah berupaya untuk mendapatkan konfirmasi dari beliau terkait kedatangannya dan juga isu lain yang menjeratnya saat ini, namun ia masih belum dapat memberikan komentar apapun. Sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Ana.
Terima kasih, laporan langsung Rindi Salsabila dari Gedung KPK Jakarta.